Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita belajar tentang zakat fitrah. Ini kita baca kitab Bajuri, kita ambil bab zakat fitrahnya. Halaman 373 kalau kitab ini. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa tajibu zakatul fitri, dan wajiblah oleh zakat fitrah. Wajib kepada siapa? Wa yuqalu laha, dan dikatakan baginya zakat fitrah akan zakatul fitrati. Bukan zakat fitrah, dari zakat fitri ya. Mana tadi? Wajiblah oleh zakat fitri. Ya, zakat fitri. Kemudian, yuqalulah, dan dikatakan baginya zakat fitri akan zakatul fitrah, akan zakat fitrah. Apa arti fitrah? Ail khilqah, khilqah. Semula jadi, asal kejadian manusia. Dengan apa wajib zakat fitrah? Bisalah sati asya'a, dengan tiga perkara. Kita baca matannya dulu. Apa tiga perkara? Islam, wabi ghurubi syamsi, dan dengan sebab terbenamnya matahari, min akhir yaumin, dari akhir hari, min syahri Ramadan, dari hari Ramadan. Kemudian wujudil fadli, dan adanya kelebihan, an qutihi, dari makanan pokoknya, wa quti ayalihi, dan dari makanan keluarganya, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Jadi zakat fitrah wajib kita keluarkan, cuma siapa yang mengeluarkan belum wajib, dengan sebab adanya tiga perkara. Nah, Islam, kemudian terbenam matahari akhir hari Ramadan, artinya kita menemui awal, kita menemui bagian Ramadan dan bagian Syawal, kemudian mampu, ada kelebihan. Nah, kita lihat nanti semuanya syarat mampu. Faslun fi zakatil fitr. Ini adalah satu pasal pada menjelaskan zakat fitr. Wahiyya min khasaisi hadhil ummah. Dan dianya zakat fitrah itu sebagian dari kekhususan ini umat. Cuma umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang bayar zakat fitrah. Wal masyhuru anha syuri'at fi sanati saniyati minal hijrah. Formula yang masyhur itu bahwa sungguhnya zakat fitrah itu disyariatkan akan dianya zakat fitrah pada tahun yang kedua dari hijrah. Tahun kedua hijriah berbarengan dengan tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Ya. Zakat fitrah itu disyariatkan akan dia pada tahun yang kedua dari Hijriah, qabla Aidil Fitri, sebelum Hari Raya Fitri dengan 2 hari. 2 hari sebelum Hari Raya Fitri. Artinya pas pada tahun yang sama. Nah, pada tahun 2 Hijriah Allah mewajibkan puasa Ramadan, kemudian 2 hari sebelum Hari Raya Allah wajibkan zakat fitrah. Ini pendapat yang masyhur. Ada juga yang menyatakan nanti kalau zakat fitrah itu berbarengan wajibnya dengan zakat-zakat yang lain. Ya. Wahia tujbirul khalal al-waqi'a fi shaumi, dan dianya zakat fitrah itu menambal ia akan cacat yang terjadi ianya cacat dalam puasa. Nah, ini fadilahnya antara lain. Zakat fitrah itu bisa menambal cacat-cacat yang terjadi dalam puasa. Kama anna sujuda sahwi yujbirul khalal al-waqi'a fi shalah. Sebagaimana bahwa sungguh sujud sahwi itu menambal ia akan cacat yang terjadi ia dalam sholat. Nah, artinya persamaan zakat fitrah dan sujud sahwi di segi menambalnya. Kalau zakat fitrah menambal fardu puasa, kalau sujud sahwi itu menambal kekurangan sholat. Qalahu Waqi' ibnul Jarahi, mengatakan akannya pendapat tadi bahwa uh, zakat fitrah menambal cacat puasa, mengatakan akan ini Waqi'un oleh Waqi' Ibnul Jarrah, Waqi' Ibnul Jarrah, salah satu dari gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa Waqi' ini?
Wa huwa alladzi aradahu al-Imam Syafi'i biqaulih. Dan dianya wakil itulah orang yang menghendaki, yang memaksudkan akannya orang oleh Imam Syafi'i dengan ucapannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menyatakan dalam salah satu syair beliau, apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi. Aku mengadu, aku adukan kepada waqi. Akan apa aku adukan? Su'ahifdi, akan buruknya hafalanku. Nah ini waqi, inilah waqi Ibnul Jarrah. Aku adukan kepada waqi su'ahifdi, akan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani. Maka membimbing ianya waqi akan aku ila tarkil ma'asi, kepada meninggalkan maksiat. Syekh Waqi ini menganjurkan Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat agar hafalannya kuat. Dari sini kita paham kalau banyak maksiat, nggak bisa jaga mata, jaga kuping, jaga hati kan, bisa menghilangkan hafalan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan memberitahukan ianya Waqi kepadaku bahwa sungguh ilmu itu cahaya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yuhda li asih. Dan nurullah, cahaya dari Allah itu tidak akan diberikan akan dianya cahaya bagi pelaku maksiat. Wal aslu fi wujubiha qabla al-ijma'i khabaru Bani Umar. Bermula dalil pada wajibnya zakat fitrah sebelum terjadi ijma itu khabar dari Ibnu Umar. Dari sini kita mengetahui bahwa zakat fitrah itu ijma. Ijma para ulama yang menyatakan zakat fitrah wajib. Ada beberapa ulama yang menyatakan tidak wajib. Berarti beberapa ulama itu dianggap pendapat yang aneh, yang syadz, sehingga pendapatnya tidak mengganggu terjadinya ijma. Walaupun ada satu dua ulama yang menyatakan zakat fitrah tidak wajib, tapi di sini kata beliau ijma, berarti pendapat yang menyatakan tidak wajib itu mardu, tertolak, nggak dihitung. Syad. Bermula dalil pada wajibnya zakat fitrah sebelum ijma itu khabaru Ibni Umar. Hadis dari Ibni Umar. Apa kata Ibni Umar? Faradha Rasulullah. Mewajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Akan zakat fitri min Ramadan. Nah, wajib kepada siapa? Mewajibkan kepada siapa? Alan nas, kepada manusia. Wajibkan oleh Rasulullah akan zakat fitri dari Ramadan kepada manusia. Ini maksudnya diwajibkan kepada manusia, manusia yang wajib mengeluarkan. Akan apa Rasul wajibkan? Sa'an min tamarin. Akan satu sa' dari kurma kering. Au sa'an, atau satu sa' dari gandum. Wajib kepada siapa? Ala kulli hurrin au abdin. Jadi ala di sini bermanaan untuk setiap orang merdeka atau hamba. Allah wajibkan kepada manusia untuk membayar zakat fitrah untuk setiap orang merdeka. Jadi manusia di sini bisa orang merdeka juga. Berarti dia wajib memberi zakat untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk si hamba, berarti manusia di sini sayyidnya. Allah wajibkan kepada sayyid untuk memberi zakat kepada hambanya. Bahkan manusia di sini bisa saja kafir. Allah wajibkan zakat kepada si kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah terhadap setiap orang yang menjadi tanggungannya, yang menjadi tanggungannya itu orang Islam. Zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, yang ada ianya laki-laki perempuan, merdeka hamba dari kaum muslimin. Ini ada penjelasan. Cuma di sini beda kitab, beda penjelasan. Tapi yang intinya sama nanti. Qauluhu, bermula sabdanya Nabi alan nas. Itu bayanun lil mukhrij. Alan nas itu menjelaskan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Mewajibkan oleh Rasulullah akan zakat fitrah kepada manusia. Nah, manusia yang wajib mengeluarkan zakat. Ya. Wa qauluhu ala kulli hurin aw abden. Dan bermula sabda Nabi kepada setiap orang merdeka atau hamba itu bayan. Itu menjelaskan lil mukhrajat. Itu menjelaskan bagi orang yang dikeluarkan untuknya. Jadi kalau kulli hurin abdin kita maknai orang yang kita zakati untuk dia, berarti Allah nggak boleh bermakna Allah. Karena kalau Allah bermakna Allah berarti wajib kepada orang merdeka. Orang merdeka wajib kepada hamba. Berarti hamba yang mesti mengeluarkan. Padahal hamba tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi dikeluarkan untuknya.
Siapa yang mengeluarkan? Tuannya. Nah, makanya beliau menyatakan ala kulli hurin aw abdin itu bayan untuk orang yang dikeluarkan darinya. Bijak li ala fihi bimanaan dengan cara menjadikan ala dalamnya hadis dengan makna. Ya. Walizalik karena itu ala bermanaan di sini syarata fihi ayyakuna minal muslimin. Mensyaratkan ya Nabi padanya hurin abdin tadi ayakuna bahwa ada ia tiap-tiap daripada kaum muslimin ini minal muslimin ya kan makanya Allah bermanaan wajib dikeluarkan zakat untuk setiap orang merdeka hamba laki-laki perempuan dari kaum muslimin yang mengeluarkan siapa yang mengeluarkan untuk dia manusia itu bisa dia sendiri kalau dia orang merdeka bisa tuannya kalau dia hamba bisa laki-laki juga bisa juga perempuan ya kan manusia laki-laki kalau dikeluarkan untuk istrinya atau manusia di sini bisa siapa aja bisa orang tua untuk anaknya yang perempuan misalkan. Bisa juga si kafir nanti beliau menyatakan. Karena kafir wajib memberi zakat untuk orang lain. Maksudnya untuk orang lain, untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau orang itu muslim. Adapun untuk dirinya, ya nggak wajib. Ya. Karena ini syarat tak mensyaratkan yang lebih dalamnya hadis. Ayakuna bahwa ada ia setiap merdeka hamba dari kalangan kaum muslimin. Eh, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu yustaratu fil mukhraji anhu al-Islam. Karena disyaratkan pada mukhrad akan Islam. Karena disyaratkan pada orang yang dikeluarkan zakat fitrah untuknya akan Islam. Orang yang kita berikan zakat fitrah untuk dia, ya, orang yang kita bayarkan zakat fitrah untuk dia itu mesti Islam. Tentunya orang yang menerima juga nanti Islam. Adapun pemberi enggak disyaratkan Islam. Bikhilafil mukhriji. Dengan sebalik orang yang mengeluarkan zakat. Fa innahu la yushtaratu fil islamu. Maka bahwa sungguhnya si mukhrij itu tidak disyaratkan padanya si mukhrij akan Islam. Kenapa tidak disyaratkan? Di annahu la tajibu ala kafiri. Eh, karena bahwa sungguh hal dan syarat itu tidak wajib kepada si kafir zakatu li'annahu tajibu karena bahwa sungguh hal dan syarat itu tajibu wajib kepada si kafir zakatu raqiqihi oleh zakat budaknya wa qaribihi dan zakat kerabatnya yang muslimaini yang muslim keduanya karena bahwa sungguh hal dan syarat itu wajib kepada si kafir oleh zakatu raqiqi oleh zakat budaknya wa qaribihi zakat kerabatnya muslimaini yang muslim keduanya kama sayati sebagaimana yang akan nah, orang yang kita berikan zakat atas nama dia itu mesti Islam. Adapun orang yang mengeluarkan zakat tidak disyaratkan dia harus Muslim. Karena kepada kafir pun dia wajib memberikan zakat atas nama budaknya atau kerabatnya yang Muslim. Mana kerabat orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Nafkah ditanggung oleh dia si kafir itu. Qauluhu wa tajibu zakatul fitri. Nah, ucapan musannef dan wajiblah oleh zakat fitrah. Zakat az-zakatul lati yatahaqqaqu wujuhul fitri. Apa makna zakat fitri? Zakat yang nyatalah, yang pastilah oleh wajibnya zakat dengan sebab fitri, dengan sebab berbuka. Berbuka di sini maksudnya berbuka akhir Ramadan. Ketika selesai puasa Ramadan, hari terakhir kita sudah berbuka, nah itulah salah satu penyebab wajib zakat. Kemudian kita langsung masuk ke awal Syawal. Nah, jadi penyebab wajib zakat itu ketemu dua bagian. Bagian Ramadan dan bagian Syawal. Artinya biidraki juz'in min zamanih. Artinya dengan sebab mendapati bagian dari zamannya fitri. Jadi zakat fitri di sini zakat yang nyatalah oleh wajibnya zakat bil fitri dengan sebab berbuka. Fitri kita artikan berbuka, bukan hari raya kan? Dengan sebab berbuka.
Artinya dengan mendapati bagian dari zamannya berbuka. Zamannya berbuka, zamannya Ramadan mati karena berbuka kan dari puasa Ramadan. Wa in kana labuda min idraki juz'in min Ramadana wa juz'in min Syawal. Sekalipun ada ianya kewajiban zakat itu tidak boleh tidak dari mendapatkan bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Artinya sebab wajib zakat fitrah itu dua. Kita dapat apa namanya? Kita berada di bagian Ramadan dan bagian Syawal. Jadi merada aneh tapi. Fasababuha murakabun, maka bermula sebabnya zakat fitri itu tersusun min juz'aini dari dua bagian. Wa udhifat ila ahadi juz'aini juz'ai sababiha, dan diidhofahkan akan dianya zakat kepada salah satu dari dua bagian sebabnya zakat, yaitu zakat fitri. Padahal bukan fitri aja, zakat fitri dan awal Syawal. Kenapa diidhofahkan kepada salah satu dari dua bagian sebab? Ya nabihi, karena bahwa sungguh dengan salah satu dari sebab yatahaqqaqul wujub, pastilah oleh wajibnya, kama alimta, sebagaimana yang kamu ketahui. Atau ini alasannya begini. Maka bermula sebabnya wajib zakat fitrah itu tersusun dari dua juzu dan diidhofahkan akan dia zakat kepada salah satu dari dua juzu sebabnya. Kalau dari segi penamaan memang diidhofahkan kepada salah satu bagian, tapi penyebabnya tetap dua juzu. Kenapa penyebab wajib zakat harus dapat dua bagian, bagian Ramadan dan bagian Syawal? Li'an Nabi. Ya, li'an Nabi. Ya. Karena bahwa sungguh dengannya murakab dua juzu. Karena bahwa sungguh dengannya sebab, yaitu sebab murakab dua juzu, nyatalah oleh wajib, sebagaimana yang kau ketahui. Artinya, memang baru pasti wajibnya harus ada dua juzu. Kalau satu doang, enggak nanti kan. Orang yang lahir malam hari raya, yang enggak mendapati Ramadan, enggak wajib. Atau meninggal dalam Ramadan, enggak dapat malam Syawal, enggak wajib juga. Mudah-mudahan seperti itu. Wa yuqalu laha, dan dikatakan baginya zakat fitri akan zakatul fitrah, zakat fitrah. Qauluhu wa yuqalu laha, dikatakan baginya akan zakat fitrah. Wa yuqalu laha aidan zakatus saum, dan dikatakan baginya zakat fitrah juga akan zakat saum, wa zakatul badan, wa sadaqatul fitri, banyak namanya. Zakat saum, zakat badan, zakat fitri. Ya. Wal fitratu bi kasril fa'i wa bitta'i fi akhiriha lafdun muwalladun la arabiyun wa la mu'arabun. Bermula fitrah dengan kasrah fa dan dengan kasrah ta, fitrah dengan kasrah fa dan dengan pakai ta di ujung dan dengan ta pada akhirnya lafaz. Bermula lafaz fitrah dengan kasrah fa dan dengan ta pada akhirnya fitrah itu lafdun muwallad, lafaz yang dilahirkan, lafaz yang muncul belakangan. Artinya lafaz yang digunakan oleh para fuqaha dalam istilah mereka. La Arabiyun, bukan lafaz Arabi, bukan bahasa Arab. Aneh juga. Wala mu'arabun, bukan pula lafaz yang diarabkan, bukan lafaz non-Arab kemudian dijadikan bahasa Arab, bukan. Bahasa Arab bukan, non-Arab bukan, tapi fitrah, tapi muallad. Nah, ini saya kurang paham nih. Lafaz yang lahir, yang muncul belakangan berarti. Ini penjelasan. Apa makna muallad? Lafaz muallad. Bal min tasarrufatil fuqaha wasti'malati. Bahkan dianya lafaz fitrah itu dari penggunaan ulama-ulama fikih dan ya tasarrufat berarti penggunaan. Isti'malah juga penggunaan. Dari penggunaan-penggunaan fuqaha dan isti'mal mereka fuqaha. Ya, kurang paham nih. Wa ammal futrah dengan dhammah fa, futrah. Nah, kayak ya, futrah. Faghairu ma'rufin, maka itu tidak ma'ruf, tidak dikenal, nggak ada penggunaan fitrah. Illa fi kalamil awam, kecuali dalam kalam orang awam. Orang awam mungkin orang Arab ya, ada yang menyebut fitrah, kita nggak pernah kan? Kita fitrah aja. Faqaulu bani Ruf'ah innaha bidhammil fa ismun lil qadaril
mukhraji mardudu. Maka bermula ucapan Ibnu Ruf'ah bahwa sungguhnya fitrah dengan tambah apa? Itu nama bagi kadar yang dikeluarkan. Ibnu Ruf'ah menyatakan kalau kita baca fitrah maknanya kadar zakat. Misalkan kadar zakat 3,5 liter. 3,5 liter itu namanya fitrah. Tapi pendapat Ibnu Ruf'ah ini ditolak oleh para ulama. Nah, kemudian zakatul fitrah ay khilqah. Khilqah. Qauluhu khilqah. Wa minhu sebahagian darinya fitrah bermakna khilqah itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati. Asal kejadian dari Allah. Ini fitrah kita artikan asal kejadian. Asal kejadian dari Allah, asal kejadian allati fatoran nas yang menciptakan Allah akan manusia di atasnya asal kejadian. Ya, apa mana asal kejadian? Bawaan memang begitu adanya dari sono, belum dipengaruhi oleh apa-apa. Itu namanya fitrah. Fitrah itu asli, bawaan, semula jadi, belum dipengaruhi oleh apa-apa. Belum ada bodohnya, belum ada pinternya, belum ada keyakinannya. Itu namanya fitrah. Ay, khilqatahul lati khalaqan nas alaiha. Artinya asalnya. Ya. Khilqatahu berarti beliau mengartikan fitrat Allah. Fitrah dari Allah. Ay, khilqatahu asalnya. Asalnya dari Allah. Asal alati khalaqan nasa yang menciptakan hanya Allah akan manusia di atasnya asal. Ya, khilqah kita artikan asal. Wahya dan dianya khilqah yang bermana asal itu qabuluhum al-haqqa itu menerimanya mereka akan kebenaran wa tamakkunuhum min idrakih dan memungkinkan mereka dari mendapatinya kebenaran. Artinya manusia lahir dalam keadaan tidak paham apa-apa. Nah, yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Artinya punya potensi untuk menerima kebenaran. Kalau memang nanti penjelasannya jelas, dia bisa memahami kebenaran ketika yang menjelaskannya benar. Nah, itulah. Nah, belum dipengaruhi oleh ideologi apapun. Nah, itu asal. Wakilah dikatakan orang. Hia dianya fitrah itu Islam. Nah, ada yang menyatakan fitrah itu Islam. Seperti misalkan ada yang memaknai kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, mana di atas fitrah, di atas agama Islam. Tapi pendapat itu ditolak. Yang benar, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas asalnya, belum ada agama apapun. Jadi lingkunganlah nanti akan merubah. Lahir dalam Islam jadi orang Islam, lahir dalam Nasrani jadi orang Nasrani ya. Nah, pada dasarnya anak itu nggak punya agama. Nah itu mana asal. Tapi pendapat Kil menyatakan fitrah itu kadang mana Islam. Wakila ghairu dzalik. Dan dikatakan orang selain itu. Famakna zakatil fitri. Maka bermula makna zakat fitrah itu zakatul khilqah. Itu zakat asal kejadian. Tazkiyatun lah. Artinya zakat atau tazkiyat yang kita baca. Zakatul khilqah ya tazkiyatun lah. Zakat kan artinya bersih ya. Zakatul khilqah. Apa mana zakatul khilqah? Tazkiyatun lah. Pembersihan baginya asal kejadian. Baginya dirinya. Tathirun wa tanmiyatun li amaliha dan membersihkan, menumbuhkan bagi amalnya diri, amalnya manusia. Artinya dengan dizakati dia jadi bersih, kemudian amalnya yang tadi kurang sempurna seperti puasa jadi sempurna dengan sebab zakat. Mudah-mudahan seperti itu. Qauluhu bisalah sati asya'a. Wajiblah oleh zakat fitrah dengan tiga perkara, dengan sebab tiga perkara. Nah, bisalah sati asya. Bahkan di arba'atin kata Syekh Hasyah bukan tiga empat malah. Ya, empat. Farabi'u al-hurriyatu kullan au ba'dan. Bermula yang keempat, syarat yang keempat itu merdeka seluruhnya atau sebagian. Merdeka nisbah seluruhnya atau sebagian. Bismillah.
Tafri'nya kalau syarat berarti merdeka, baik merdeka seluruhnya atau si mub'ad. Tafri'nya maka fala fitrata ala raqiqin. Maka tidak ada fitrah kepada si rakek, kepada budak. La an nafsihi wa la an ghairihi. Tidak untuk dirinya, tidak pula untuk selainnya. Budak itu tidak berkewajiban membayar zakat untuk dirinya atau zakat orang lain, zakat istrinya misalnya, atau zakat anaknya kan? Enggak, karena dia nggak punya harta. Nah, kenapa? Li'adami milki ghairil mukatabi kita batang saya. Karena tidak memiliki selain si mukatab akan kitabah yang sahih. Kalau budak yang dikitab dan kitabah kitabnya sahih, dia punya hak milik ya. Karena justru dia diberikan hak milik untuk bisa menebus dirinya. Adapun selain budak mukatab, nggak punya hak milik dia. Karena tidak memiliki. Dia ada memiliki. Karena tidak memiliki yang selain si mukatab akan kitabah yang sahih. Kalau budak yang dikitab dia memiliki enggak? Dia memiliki, tapi miliknya lemah. Nah, miliknya lemah karena iya dia masih budak. Jadi budak mukatab pun nanti tetap tidak wajib juga memberikan zakat. Wa dha'fi milki. Wa dha'fi milkil mukatabil madhkuri. Dan karena lemah kepemilikan si mukatab yang disebut. Artinya budak itu enggak wajib zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang eh, di bawah tanggung jawabnya. Mana tanggung jawab ini? Orang-orang yang seperti istrinya, anaknya. Budak si mukata pun walaupun dia memiliki hak milik, nggak wajib zakat juga. Untuk dirinya dan untuk orang lain. Kenapa? Karena kepemilikannya itu lemah. Wa fitratu ghairil mukatabil madhkuri ala saidih. Dan berumlah fitrah yang bukan di kitab yang disebut, itu di atas tuannya. Selain si mukatab, budak selain si mukatab, yang memberi zakat dia tuannya. Kalau si mukatab bagaimana? Si mukatab itu kepada dia nggak wajib, kepada tuannya nggak wajib. Nah, fatajibu alaihi fitratul mukatabi kitabatan fasidata. Maka wajib kepadanya said oleh fitrah si mukatab akan kitab yang fasid. Wa illam tajib alaihi nafakatuh. Sekalipun tidak wajib kepadanya said oleh nafkahnya si mukatab yang kitabah fasidah. Ini kita harus belajar tentang kitabah dulu. Ini pengecualian nih. Pada dasarnya kaedahnya setiap orang yang wajib kita tanggung nafkah, wajib zakatnya kan gitu. Kita wajib menanggung nafkah istri, wajib zakat istri. Tapi ada kecuali, ini ada satu. Said wajib menanggung nafkah si mukatab yang kitabahnya fasid. Ya. Adapun zakatnya nggak wajib. Nah. Wa ammal mukatabu kitabatan sahih. Adapun si mukatab akan sebagai kitab yang sahih. Kalau zakat ta'ala saidi, maka tidak ada zakat kepada tuannya. Kenapa listiqlalihi? Karena mandirinya si mukatab tadi, dia kan udah semacam dibebaskan. Suruh cari rezeki untuk menembus dirinya. Dia punya hak milik, cuma miliknya lemah. Karena miliknya lemah, maka dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Atas saidnya pun nggak wajib. Kenapa? Karena said semacam sudah membebaskannya. Maka tidak ada zakat kepada saidnya si mukatab. Kita yang sahih. Karena mandirinya si mukatab. Kama la zakata alaihi. Sebagaimana juga tidak ada zakat kepadanya si mukatab. Li dha'fi milke. Karena lemah miliknya. Nah, ini panjang ini. Kita lewat apa ini? Tentang budak. Ya, kita fokus zakat fitrah dulu. Nggak ada kita bahas sekarang. Ya, jadi wajiblah oleh zakat fitrah dengan tiga syarat. Terus, Hasyiah menambah satu syarat lagi. Syarat keempat yaitu merdeka. Nah, Islam. Fala fitrata ala kafirin asli. Maka tidak ada fitrah kepada si kafir yang asli. Kepada si kafir yang asli. Nggak ada fitrah. Nggak ada kewajiban fitrah kepada kafir yang asli. Maknanya fitrah untuk dirinya. Adapun fitrah untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang muslim wajib. Illa firakih ini. Kecuali pada budaknya si kafir. Wakaribihi dan kerabatnya si kafir al-muslimah. Ini ya Islam kedua.
Qaulu Islam ay liqaulihi fil hadis sahabat. Karena sabdanya Nabi pada hadis yang lalu minal muslimin kan. Kulli hurin wa abdin minal muslimin. Berarti setiap kaum muslimin itu apakah budak, apakah merdeka, dia wajib membayar zakat. Cuma ada yang dibayar oleh dirinya sendiri, ada yang dibayar oleh orang lain atas nama dia. Qauluhu fala fitrata ala kafirin asliyin. Maka tidak ada fitrah di atas kafir yang asli. Ini tafri'un ala mafhumil Islam. Karena disyaratkan Islam, mafhumnya kalau bukan Islam nggak wajib. Nah, kembali lagi ke kajian usul fiqh. Apakah kafir nggak wajib menjalankan syariat? Pada dasarnya wajib. Syaratnya Islam. Cuma karena dia nggak Islam, jadi nggak ada tuntutan di dunia. Walaupun di akhirat dia tetap dapat hukuman. Ini udah maklum kan? Nah, beliau menjelaskan. Wal murad bermula yang dimaksud itu annahu. Sesungguhnya kafir itu la fitrata alaih. Tidak ada fitrah di atasnya si kafir. Tidak ada kewajiban fitrah di atasnya si kafir. Bihaisu yutalabu biha fi dunia. Dengan segala dituntut akan dia si kafir dengannya fitrah di dunia. Enggak ada fitrah dalam arti enggak boleh kita minta fitrah dari dia. Fala yunafi annahu yu'aqabu alaiha fil akhirah. Maka tidak ternafi oleh bahwa sungguhnya si kafir itu akan dihukum akan si kafir di atasnya fitrah di akhirat. Dihukum sebagaimana dia enggak sholat juga dihukum. Mana dihukum? Ada hukuman lebih dari hukuman kekafiran. Kaghairiha minal wajibat sama seperti lainnya fitrah dari segala kewajiban-kewajiban. Sholat, puasa semuanya akan ditanyakan. Wa inna malam yutalab biha hanya saja tidak diminta akan dia si kafir dengannya fitrah di annaha tuhratun karena fitrah itu tuhrah untuk kesucian untuk menyucikan dirinya. Walaisa huwa min ahliha dan tidaklah dianya si kafir itu dari ahlinya. Ahlinya tuhrah. Tujuan zakat fitrah salah satunya untuk menyucikan jiwa pemberinya. Sementara si kafir nggak bisa disucikan. Nah, wa amal murtaddu fa fitratuhu mauqufatun. Adapun si murtad maka fitrahnya si murtad itu dihentikan, tunda sementara pending. Fa in ada ilal Islam wajaban alaih. Maka jika kembali ia kepada Islam wajib ya zakat kepadanya si murtad. Wa illa jika tidak kembali maka tidak wajib. Wa kadza fitratuman alaihi mu'natuh. Demikian pula itu fitrah orang yang di atasnya si murtad itu menjadi mu'nah, biaya. Demikian pula itu fitrah siman. Yang di atasnya si murtad itu biayanya siman. Jadi fitrah orang-orang yang menjadi tanggung jawab si murtad itu pun dihentikan. Kalau si murtad masuk Islam, bayar. Kalau enggak, dia enggak bayar. Karena dia akan dihukum malah kan. Ya, maka tidak ada wajib zakat kepada si kafir tadi illa fi raqiqihi kecuali pada budaknya si kafir dan kerabatnya si kafir muslimah ini yang muslim keduanya. Disyakat tasnya. Ini baca tasnya muslimain. Fatal zamhu maka lazim akannya si kafir fitratuhuma oleh fitrah keduanya. Keduanya budaknya yang muslim dan kerabatnya yang muslim. Kama talzamuhu nafakatuhuma sebagaimana wajib akannya si kafir oleh nafkah keduanya. Itu budak dan kerabatnya. Wa kadzalika zaujatuhu idza aslamat. Demikian pula itu istrinya si kafir apabila Islam ianya si istri. Demikian pula itu istrinya si kafir apabila Islamnya. Jadi ada sepasang suami istri kafir. Istrinya masuk Islam. Itu nikah nggak langsung pisah kan? Nah, artinya kecuali sudah masa iddah lewat baru pisah. Tapi kalau keduanya istrinya masuk Islam, nanti dalam masa iddah suaminya nyusul. Jadi dia nggak perlu nikah lagi. Nggak perlu nikah lagi. Itu suami istri sah. Nah, demikian pula itu suaminya, istrinya si kafir. Apabila Islam ianya si istri, wa aslama ba'daha fil iddah dan Islam ianya si kafir, si suami kafir, sesudahnya si istri dalam iddah. Nah, ketika itu dia juga berkewajiban untuk membayar zakat untuk istrinya dan untuk dirinya juga berarti. Oh, untuk dirinya enggak, mungkin dia masuk Islam udah lewat Ramadan gitu kan. Fatajibu alaihin niyah dan wajib kepadanya si kafir tadi oleh niat. Niat memberi zakat untuk istrinya. Li'annaha litamnya. Karena zakat itu untuk membedakan. Qauluhu bi ghurubi syamsi ilah. Wa bi ghurubi syamsi. Dengan Islam. Apa namanya? Wajib zakat. Pertama Islam. Kedua dengan terbenam matahari. Di Islam nggak pakai bah kan?
Di Islam nggak pakai ba. Bisalah sati asya dengan tiga perkara. Apa tiga perkara? Islam, wabi huruf. Nah, mestinya wabil Islam, wabi huruf. Nah, tapi di Islam nggak pakai ba, beliau mau menggunakan ba di huruf. Nah, ini jadi sasaran kritik dikit. Ini kita lihat hasil ya. Wabi huruf syamsi ilah. Lau asqatal ba, jika lo menghilangkan ianya musannif akan ba atau ianya syarih akan ba, lah karena aula sungguh ada iya itu lebih baik. Wakanahu ada biha seolah-olahnya musannef syareh itu mendatangkan ia dengannya ba litawahumi karena mengira bahwa sungguhnya beliau itu ada telah membawakan yang beliau dengannya ba fima qablahu pada mas sebelumnya ini bahwa dianya mas sebelumnya ini itu Islam. Kenapa beliau membaca wabi huruf? Karena beliau seolah-olah kayak di Islam tadi nambah ba wabil Islam wabil huruf kan? Ternyata di Islam beliau nggak memasukkan bah. Makanya mendingan di bi huruf mestinya nggak perlu bah. Ini nggak bukan masalah. Nah, nah itu seolah-olah beliau itu telah mendatangkan ininya beliau dengan nyaba. Nah, seolah-olah di kalimat sebelumnya di bil Islam beliau pakai pak. Ditawahumi anhu karena mengira bahwa sungguhnya beliau itu ada membawakan dirinya beliau dengan nyaba pada masa sebelumnya ini sebelum qaulihi bil huruf yaitu Islam. Ala ayakunal jar wal majrur berdasarkan bahwa adalah jar dan majrur itu badal dari jar dan majrur sebelumnya. Artinya wabil huruf bisyamsi wabil islami itu badal kepada bisalah sati asya. Mestinya kan semua pakai ba. Mana? Bisalah sati asya bil Islam bil huruf kah? Nah, wal murad bermula yang dimaksud itu biidraki waktu tamamil huruf dengan mendapati waktu sempurna terbenam. Sempurna terbenam. Nah, ma'a idraki juz'in min Ramadan aidan bersama mendapati bagian dari Ramadan pula. Dengan mendapati waktu sempurna terbenam, sempurna terbenam matahari. Berarti terbenam matahari berarti kan udah malam Syawal bersama mendapati bagian dari Ramadan pula. Nah, seperti di belakang tadi harus ada bagian Ramadan, bagian Syawal. Li'annahu labuda karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu labuda tidak boleh tidak min idraki juz'in dari mendapati bagian dari Ramadan wajuz'in min syawalin dan bagian dari syawal sebagaimana nama yang lalu ya. Wahada waktu wujub ini waktu wajib. Jadi waktu wajib berarti malam hari raya lah bahasa kita ya. Maghrib malam hari raya itu wajib. Waktu wajib. Jadi zakat fitrah itu ada waktu wajib, ada waktu boleh, ada waktu sunnah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Wa yajuzu ikhrajuha fi awali Ramadan dan bolehlah oleh mengeluarkannya zakat pada awal Ramadan. Dan bolehlah oleh mengeluarkannya zakat pada awal Ramadan karena sudah ada salah satu dari dua sebab awal Ramadan. Cuma masalah yang banyak sekarang di TikTok kita lihat kan. Di awal Ramadan kita udah mengeluarkan zakat, kemudian kita pulang kampung. Ada yang menyatakan sampai kampung kita harus bayar zakat lagi. Nah, ada yang bilang nggak perlu bayar zakat lagi ya. Ini saya juga nggak paham kan, belum ketemu teksnya. Ada beberapa kiai kita dengar, ada yang bilang nggak perlu, ada yang bilang harus karena zakat fitrah itu mesti kita bayar di mana ketika matahari terbenam pada malam hari raya itu. Kita berada di mana? Disitulah kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita udah bayar di Bekasi, kemudian kita pulang ke Aceh atau ke Medan, berarti di sana kita harus bayar lagi ya. Ada yang pendapat seperti itu. Cuma tagnya belum ketemu. Nanti kita cari. Ya. Fayusannu an tukhraja qabla salatil Aid dan disunahkan akan bahwa dikeluarkan akan zakat fitrah sebelum salat Id. Sebelum salat Id sunnah. Mulai wajib ketika malam hari raya. Ya, itu waktu wajib pertama. Cuma nggak harus langsung itu baru wajib. Apakah harus segera dikeluarkan? Enggak. Sunnah dikeluarkan sebelum salat Id. Artinya dari malam hari raya sampai salat Id sampai sebelum salat Id. Bahkan dari awal Ramadan tadi boleh. Lil ittiba dasarnya karena mengikuti Nabi.
Itu infa'ilatis sholat itu awalan hari. Jika diperbuat akan sholat pada awal hari. Fa'in ukhirat, maka jika ditakhirkan akan dianya sholat ini telat nih. Dan mau zuhur nih, ustuhibbal adau awalan hari. Sunnahkan akan menunaikan zakat fitrah pada awal siang. Yukrahu ta'khiruha ila akhir yaumil ain. Dan dimakruhkan akan mentakhirkannya zakat fitrah hingga akhir hari ini. Sesudah sholat id. Sampai sebelum terbenam matahari. Itu masih boleh zakat fitrah. Cuma makruh. Nah, habis sholat id bayar zakat fitrah boleh. Wa yuhramu ta'khiruha anhu. Dan diharamkan akan takhirnya zakat fitrah anhu darinya hari id. Besoknya. Atau sesudah terbenamnya matahari di hari raya. Malamnya kita baru bayar zakat. Itu haram. Tapi tetap harus bayar sebagai qadha kan. Nah, diharamkan akan mentakhirkannya zakat fitrah darinya hari raya dengan tanpa udhur. Tanpa udhur. Kalau ada udhur juga boleh berarti tanpa udhur. Mana contoh udhur? Ghaibati malihi seperti gaib hartanya. Awil mustahikin atau gaib mustahikin. Kita cari-cari orang yang berhak menerima zakat belum ketemu-ketemu. Kita tunggu dia sehingga jadi esok hari. Enggak apa-apa, enggak haram. La kantidhari nahwi karibin. Tidak seperti menanti sumpah kerabat. Kalau kita bayar zakat fitrah bukan hari raya tapi besoknya, kenapa kita tunda? Karena menunggu kerabat, pengen kita berikan kepada kerabat. Kalau itu alasannya nggak dianggap sebagai odor, nggak boleh. Ya, seperti menanti seumpama kerabat, kajarin seperti tetangga, wasolid seperti orang soleh. Kalau ya juzu ta'khiruha anhu lidzalik. Maka tidak boleh oleh mentakhirkannya zakat darinya hari raya karena demikian. Demikian nunggu tetangga, nunggu orang soleh. Nah, tapi kalau kita beri zakat sesudah sholat id karena menunggu orang soleh, menunggu tetangga itu boleh sesudah sholat id. Tapi kalau esoknya nggak boleh. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau ada yang salah nanti boleh dikomentari ya. Nah, bi khilafi zakatil mal dengan sebalik zakat harta fa innahu yajuzu ta'khirul. Maka sungguhnya zakat harta, maka bersungguh hal dan sya'n itu bolehlah oleh mentakhirkannya zakat harta lahu. Nah, karenanya menunggu kerabat, menunggu tetangga yang soleh kan. Nah, itu boleh. Maka sungguh hal itu bolehlah oleh mentakhirkannya zakat harta lahu karena ada yang demikian tadi. Ilam yastadda darurul hadirin jika tidak sangat-sangatlah oleh mudarat orang yang hadir. Tapi kalau mustahik udah menanti-nanti, nggak boleh kita nggak memberikan ke mustahik, justru nunggu saudara kita. Harus diutamakan yang sudah darurat di situ. Nah, Fatukhraju zakatul fitri aman mata ba'dal qurub. Maka dikeluarkan akan zakat fitrah untuk orang yang matinya sudah terbenam. Kalau ia mati sudah terbenam, berarti Syawal dia dapat, Ramadan juga dapat. Dunaman wulida ba'da. Ketiadaan orang yang dilahirkan akan dia sesudahnya terbenam. Sesudah terbenam matahari baru lahir. Malam hari raya lahir. Berarti dia nggak dapat awal Ramadan. Nggak wajib. Titik dulu di sini. Sahur dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu wal maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.